laki-laki kan harus menghargai wanita, Hmm. mengakui gitu, Wah, Bang. kalau gini Mbak, kalaunya masalah wanita dalam Islam, wanita itu sangat dimuliakan dalam Islam. Serius. Masa dimuliakan, betul, Ketika dimuliakan. siapakah di dunia ini yang kutaati selain Allah? Siapa? Masa? Kata Nabi Muhammad, ibumu. Iya, itu memang kita harus menghargai ibu. Tapi kalau istri, Nah, kayak gitu kalau ya. ke Jadi wanita, coba dijawab dulu. Enggak, dijawab dulu. Jawab dulu. apa? Kalau ke istrinya bagaimana? Itu tadi jawabannya ibumu, ibumu semua jawabannya. Coba kalau istriku gitu nggak ada kan? Kagak jelas sekali kau ini ya. Saya 1 detik mandang, hafalan hilang 1 juz loh. Ya. Halo Mbak Seleo Rosari. Banyak kali bikin pipi mbaknya ya. Mbak Rosari aja saya panggil ya. Aja. Boleh. Cleo aja. Boleh, Cleo. Ntar ke Seleo lagi. Ya. Kalau lidahnya benar nggak bakalan kesleo. Bakalan kesleo, Bang. Ini temanya masih tetap Yesus ciptaan Allah nih. Iya, tetap. Makanya kan saya kan bilang sama Pak Ustadz itu kan berstatement seperti itu. Makanya masuk Katolik biar tahu Yesus itu siapa. Oh, gitu. Iya. Masuk Katolik dulu agar kan tahu Yesus itu siapa. Baik. Statement dari Islam kan. Baik, Mbak, kalau begitu tokoh di Kristen itu atau di Katolik itu Yesus ya? Tokoh utamanya. Enggak, itu kan kalau tokoh utamanya Allah Tritunggal dong. Oh ya, baik. Kalau gitu, kalau Anda ngajak saya ke Katolik, tolong carikan dong perintah Yesus agar mengikuti Katolik gitu. Masuklah ke Katolik. Sebenarnya kalau Yesus sih tidak membawa agama, Bang. Tidak membawa agama, tidak mendirikan, tidak membawa agama, tapi Yesus itu membawa kerajaan Allah gitu. Kerajaan Allah. Kalau ini judul saya ini Yesus ciptaan Allah itu dari Bible juga. Oh gitu. Kalau dibilang ciptaan sih ya Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena gini loh, jadi Allah itu kan Tritunggal itu dia mempunyai firman gitu. Kalau Yesus itu firman Allahnya itu sendiri yang diturunkan ke dunia gitu. Untuk dia memberikan penyebaran ajaran-ajaran yang mengenal Allah, supaya mengenal Allah gitu loh, Bang. Nah, baik, ini saya bukakan buat Anda ya. Nih ya, Wahyu 3:14, oke? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa ini Amin, Mbak? Yesus. Yesus adalah saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Gini, ini dikutip dari mana? Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3 nomor 14. Jadi dari Wahyu 3 nomor 14 ini dia mengutip karena bicara ciptaan Allah, karena Yesus kan berbentuk fisik seperti manusia, Bang. Gitu. Ya, berarti ciptaan kan? Diturunkan, Bang. Sebenarnya dia menyerupai, jadi menyerupai manusia kayak gitu. Waduh. Loh, kan mau menyerupai ya mau turun berarti dia ciptaan kan gitu. Loh, tapi kalau misalkan nggak ada Yesus dulu, mana ada istilah umat manusia itu mengenal Allah kan gitu. Iya betul, ya. Cuma Kalau kita lihat konsep teologinya Kristen tentang masalah ketuhanannya.
Nah, gimana ini? Yesus itu dari ciptaan, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya, memang Yesus itu diturunkan, diciptakan seperti manusia, Bang, gitu. Wujud fisiknya seperti manusia. Itu dalam konteks itu wujud seperti manusia. Jadi dia bilangnya ciptaan gitu loh. Jadi Yesus di sini Kata-katanya. ciptaannya. Iya, itu secara fisik, tapi Oke. secara bagian itu bukan kayak gitu. Bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Ya kalau Yesus itu ciptaan, Mbak, ngapain Anda nyembah ciptaan? Lebih baik nyembah langsung ke Tuhan. Bagaimana Yesus mengajarkan cara langsung ke Tuhan? Ya, contoh kita lihat Matius 11 nomor 25 tuh. Ya. Nah, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kayak gitu kan? Matius 11 nomor 25. Iya, memang. Kalau misalkan gini loh, Bang. Jadi Yesus ini kalau misalkan tidak diturunkan, ini kan umat ini nggak bakalan kenal Allah gitu, Bang. Kenal Allah, dan Yesus ini kan mengajarkan kepada umatnya supaya mengenal Allah gitu loh. Mengajarkan berbuat baik kayak gitu. Nah, terus perilaku yang di dunia seperti apa gitu. Tapi kalaupun Yesus ini bukan Allah sendiri, kenapa hanya Yesus yang berani berkata, akulah yang di Yohanes 14 ayat 6 itu berbicara bahwa mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat bisa bertemu Bapa tanpa melalui aku. Coba. Baik. Hanya Yesus yang berani berkata begitu, Bang. Baik, waktu Yesus berkata seperti itu, dia tujukan kepada siapa itu perkataan? Kepada umat. Bukan, kepada Filipus. Mana buktinya? Coba Anda baca perikopnya, Yohanes 14 nomor 6 itu. Kepada Filipus itu, ya bukan kepada Karisteng, bukan. Bang. Mana coba dibukain dulu. Nih, ya saya ini ya. Ya teman-teman. Nih kata Yesus ya. Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus ya. Dia di sini berbicara kepada siapa ya? Berbicara kepada siapa? Kata Yesus kepadanya. Nih, ya, dia berbicara kepada Thomas, ya. Thomas dan Filipus. Nih. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan. Jadi kan ini bukan untuk Kristen, tapi untuk pengajaran murid-murid Yesus dari bangsa Bani Israel, Filipus dan Thomas. Kenapa malah diambil Kristen gitu? Gitu. Nantinya Filipus akan menyebarkan ajaran itu juga, Bang. Maksudnya memberitahukan kayak gitu. Gitu artinya apa, Mbak? Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup itu saya tahu, saya pun yakin Yesus itu akulah jalan kebenaran dan hidup bagi Yahudi, ya, bagi bangsa Israel. Saya yakin itu, ya, dan saya pun beriman bahwa dia adalah jalan gitu dari Bani Israel, gitu. Nah, itu di saat ada perjamuan Yesus itu kan, Yesus memberitakan kepada umat, Bang, kayak gitu, memberitakan saat perjamuan. Coba begini aja, Mbak Rosari, coba cari perintahnya, ya, perintahnya di kitab Anda itu.
Adakah Yesus itu menyuruh Anda jadi Kristen atau menjadi Katolik? Terus adakah Yesus menyuruh untuk ke gereja? Terus adakah Yesus mengatakan bahwa Tuhan kan aku? Banyak yang nggak ada gitu loh. Gimana? Bang, kalau ini emang di situ tidak tertera ya, Bang. Cuman setidaknya ini ajaran Yesus gitu loh. Ajaran Yesus ya, Yesus yang mengajarkan, Bang, gitu. Ajaran Yesus, Bang. Mbak, Anda buka Matius 10 nomor 5. Di situ Yesus melarang muridnya untuk mengajarkan ajarannya keluar bangsa Israel. Matius 10 nomor 5. Jadi ajaran Yesus itu adalah ajaran lokal ya untuk bangsa Israel. Coba Anda buka. Bentar ya. Matius, bentar, Bang. 10 nomor 5. Matius berapa? Matius 10 nomor 5. Sebentar. Aduh. Bentar, Bang. Apa pula yang di YouTube senyum. Menolak waras Totok Aprianto. Iya bang. Itu seberapa tadi? Matius 10 nomor 5. Sebentar ya. Aduh, lobet malah, Bang. Bentar. Ini aku buka di handphone yang satunya. Bukain aja coba, Bang. Baik. Nih mbak. Apa kata Yesus? Nih. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Janganlah kamu menyimpang ke jalan. Nih, melainkan apa kata Yesus? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ajaran Yesus itu ajaran lokal hanya untuk Israel, hanya untuk Israel, hanya untuk Yahudi, hanya untuk Bani Israel. Dan di Al-Quran pun juga ada, Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel, dia diutus untuk Bani Israel, gitu. Gitu mbak. Sebenarnya kalau dibilang ada ayat yang Yesus mengajarkan tentang itu sih nggak ada, Bang. Cuman memang ya Yesus sendiri yang mengajarkan gitu, Bang. Iya, makanya kalau kita mau mengikuti Yesus bukan jadi Kristen, bukan, tapi berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Contohnya seperti apa? Yang seperti saya jabarkan kemarin tuh, ya, yang tentang masalah sujud gitu. Itulah ajaran Yesus yang asli. Tapi tidak, Katolik Ortodoks juga ada yang sujud kok. Ya, terserah kan. Yang penting kan jelas apa yang dilakukan oleh para nabi kan seperti itu. Iya, memang di kami juga yang Ortodoks juga sujud. Nah, jadi begitu Mbak. Untuk masalah ajaran Yesus tidak diajarkan di luar Bani Israel. Jadi dia hanya diutus untuk Bani Israel. Makanya ditegaskan oleh Al-Quran wa rasulan ila Bani Israel. Bukan untuk wa rasulan ila Bani Indonesia. Mana ada wa rasulan ila Bani Indonesia.
Aduh. Gitu. Terus saya boleh nanya nggak? Silakan. Untuk aku pernah simak tuh Al-Maidah 38. Coba buka Bang. Kenapa dengan Al-Maidah 38? Iya, kok serem banget ajarannya. Al-Maidah 38. Baik. Oke, serem katanya mbaknya ya. Oke, baik. Serem. Tentang masalah mencuri kan? Iya. Nih. Wasariqu wasariqatu faqat'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terus, kenapa dengan itu? Iya, kenapa harus dipotong tangannya? Oh, gitu loh. Oke. Iya. Dipotong. Itulah hukum dari Allah, daripada Allah siksa di neraka lebih baik dipotong tangannya gitu. Kayak gitu. Kan Anda juga pernah mendengar di dalam Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi kan? Gitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di mana? Lo coba lihat. Di kitab Anda. Di Perjanjian Lama. Biasanya kan bacanya Perjanjian Lama. Nih. Matius 5:38. Ya. Kata Yesus, ya, ajaran Yesus. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kan gitu. Maka kalau mencuri ya ganti tangannya. Gitu. Itu kata Yesus. Memang ajaran para nabi seperti itu, daripada disiksa Allah di neraka ya, gara-gara mencuri lebih baik dipotong tangannya gitu. Perjanjian baru yang dikatakan oleh Yesus, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kan di perjanjian Bang, perjanjian baru. Ini perjanjian apa baru? Iya, di Matius 5 itu tentang ajaran Yesus, garam dunia dan terang dunia. Coba dibaca full Bang. Biasanya bacanya cuma separuh doang. Kalau dibaca full, perikopnya aja garam dunia dan terang dunia judulnya. Nih, Yesus dan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, kata Yesus. Mbak sendirilah yang baca. Jadi nggak terlalu ngeri, tapi lebih ngeri yang kayak gini, Mbak. Ya, lebih ngeri kayak gini nih. Ya. Nih, Mbak. Ini perkataan Yesus nih. Ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, kata Yesus, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ngeri ini. Coba atasnya coba Bang, atasnya Bang. Ini. Tentang apa ini? Nih perumpamaan uang mina. Ya. Ini perkataan Yesus ya. Tinta merah. Lebih ngeri nih ya. Kata Yesus ya, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kalau kita melihat yang konteks yang lain banyak juga Mbak. Nih tentang masalah Amalek zaman dulu ya. 1 Samuel tuh ya, tentang Amalek tuh. Nih Mbak, coba lihat.
Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, anak yang kagak salah loh ya, lembu maupun domba, unta maupun keledai, sampai hewan pun kena gitu loh. Sadis di Bible ini, iya, sampai anak menyusu kena, sampai hewan kena, sadis mbak. Gitu. Jadi hal-hal lumrah lah, kalau kita mencuri dipotong tangan, itu artinya hukum syariah, hukum had itu, gitu. Nah, kan saya kasih perbandingannya kepada Anda. Kalaunya kita ya teman-teman semuanya, di dalam agama Islam kita mempunyai aturan perang gitu ya. Aturan perang kita tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh merusak tanaman. Tuh aturan perang dalam Islam tuh ya. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh yang telah menyerah. Tuh aturannya ada. Tapi kalau yang ini sampai keledai pun habis. Katanya oke. Ya, aturan ada katanya. Tapi kenapa dengan kasus yang di Sukabumi tuh seenaknya sendiri main hakim? Oh, kalau kayak gitu Mbak, itu urusan bukan masalah ajaran, tentang masalah pemerintah daerah setempat itu kayak gimana prosedurnya. Loh, mereka kan setidaknya itu apa ya, mengkhawatirkan bahwasanya dia kan mayoritas kan ajaran di sana itu kebanyakan itu mayoritas itu di Muslim ya, gitu loh. Saya dengar beritanya gitu. Terus dia ada dengar acara tersebut, kegiatan tersebut, mereka langsung mengadili gitu, menghakimi sendiri gitu. Jadi mereka itu takut akan mengkhawatirkan akan penyebaran agama tersebut di sana gitu loh. Nggak ada kekhawatiran sih Mbak. Kalau saya lihat dan saya baca beritanya, terus saya meminta penjelasan dari orang-orang yang terkait itu ya, masalah Cidahu. Di Cidahu itu sudah diberikan warga peringatan gitu ya, peringatan. Kalaunya mau jadi tempat ibadah, diurus izinnya gitu. Gitu. Diurus izinnya. Bukan berarti semaunya gitu Mbak. Jadi itu bukan masalah terkait masalah ajaran, bukan. Nggak ada itu terkait masalah ajaran Cidahu itu, tapi pemerintah daerah setempat gitu. Iya, tapi setidaknya kan harus jangan langsung main hakim gitu, keroyokan main rusak. Oh, Mbak, saya pun nggak sepakat pengerusakan, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci kerusakan gitu. Rusak-rusak kaca dipecah, terus meja itu saya nggak membenarkan itu, nggak membenarkan. Oke? Ada lagi yang Anda tanyakan? Kalau tanyakan sih nggak ada. Itu aja sih pasti. Saya cuman bahas yang katanya Yesus ciptaan Allah itu yang aku jelaskan tadi gitu. Iya, kan ciptaan tuh dalilnya. Wahyu 3 nomor 14 dalilnya bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus mempunyai Tuhan dan dia menyembah Tuhannya. Mau tahu Yesus menyembah Tuhannya? Yohanes 4 nomor 22. Mana? Lihat. Yohanes 4 nomor 22 nih. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus itu punya Tuhan. Nih. Yohanes 4:22. Iya, cuman Yesus itu kan lagi mengajarkan kepada umatnya, Bang. Makanya dia berbicara ada Tuhan gitu loh. Nah, Kita punya Tuhan gitu loh.
kamu menyembah, ini kata-kata Yesus ya, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kata Yesus ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayo. Ya, itu Yesus lagi pun dengan Yesus pun menyembah dia, Mbak, dengan murid-muridnya. Ini kan perikopnya bersama apa nih, terkait tentang masalah apa nih perikopnya, percakapan dengan Samaria gitu kan gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus punya Tuhan, Mbak. Dia pun menyembah. ya, dia kan lagi mengajarkan umatnya, Bang. Dia sedang mengajarkan umatnya itu. Waduh, mengajarkan umatnya. Bukan mengajarkan umatnya, itu percakapan. Ya, percakapan dengan orang Samaria. Bukan mengajarkan kepada umatnya. Gimana sih, Mbak ini? Nggak bisa, nggak bisa kita memaksakan keimanan itu agar sama dengan apa yang kita yakini. Tapi kalau kita belajar di dalam kitab suci masing-masing sendiri gitu ya. Mari kita berpikir gitu, afala taqilun, afala tatafakkarun. Nggak bisa kita paksakan mau mencari alibi atau menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lebih besar. Susah, Mbak. Kok ketawa? Dia bagaimanapun juga nggak akan bisa ini, Bang. Kok ketawa? Iya itu. Nggak, maksudnya Ada lagi itu kata teman, ada lagi yang dipertanyakan. gini. aku juga mau kasih paham Ya juga. terserah Anda saja kan, dari penjelasan saya, dari dalil yang saya sampaikan. Terserah Anda percaya atau tidak, Anda imani atau tidak gitu. Udah deh, cukup deh. Iya. Nggak. Makanya apa, Mbak? Kata saya apa? Ya teman-teman semuanya catat nih ya, jadikan PT. Andai ya ada agama di luar agama Islam, agama itu benar, maka saya yang lebih duluan murtad daripada puluhan ribu orang ini. Ya. Saya lebih duluan murtad daripada Anda semuanya. Karena saya belajar perbandingan agama, mempelajari Kristen, Hindu, Buddha, dan agama yang lainnya gitu. Kalau ada kebenaran di luar Islam, saya yang lebih duluan murtad, bukan Anda. Jadi, istiqomahlah dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Itu kata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata Muhammad. Bukan. Quran surah Ali Imran ayat 102. Iya, jadi lembutkanlah hati ya kayak gitu. Enggak perlu kita menyangkali. Kalaunya kebenaran di depan mata, ya mau kayak gimana? Kita nggak akan bisa mengelak gitu. Oke, Mbak. Oke. Ada lagi? Nggak ada sih. Tanyakan. Ya udah. Nanya apa? Kalau saya kagak bertanya, Mbak. Kagak. Kenapa? Oh ya, kemarin pertanyaanku belum dijawab. Apa itu? Kemarin terakhir yang buat PR. Mana yang tadi? Waduh. Berapa istri saya katanya ya. Oh ya, nih, ini loh maksudnya supaya gini. Laki-laki kan harus menghargai wanita. Mengakui gitu loh.
Wah, kalau gini Mbak, kalaunya masalah wanita dalam Islam, wanita itu sangat dimuliakan dalam Islam. Serius. Masa dimuliakan, betul. Ketika ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Hai Nabi Muhammad, siapakah di dunia ini yang kutaati selain Allah?" Siapa? Masa? Kata Nabi Muhammad, ibumu. Lalu ditanya lagi, siapa yang kedua hai Nabi? Lalu ibumu. Ditanya lagi yang ketiga, siapa lagi Nabi? Ibumu. Ditanya lagi yang keempat, siapa lagi Nabi? Bapamu. Kasihan kali yang laki-laki. Iya, itu memang kita harus menghargai ibu. Tapi kalau istri, kayak gitu kalau ya. ke Jadi wanita, coba dijawab dulu. Enggak, dijawab dulu. Jawab dulu. apa? Kalau ke istrinya bagaimana? Itu tadi jawabannya ibumu, ibumu semua jawabannya. Coba kalau istriku gitu nggak ada kan? Coba. Coba, entar dulu, jangan ketawa. Jadi ketawa. gini Mbak ya, kalau di dalam Islam itu ya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman tidak memandang gender, semua sama, baik laki-laki atau perempuan. Iya, tahu. Tetapi apa yang membedakan yaitu ketakwaannya di hadapan Allah. Itu dicantumkan di dalam Al-Qur'an kan kayak gitu. Ya, Nah, cuma ada beberapa tata cara yang memang dipimpin oleh laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i gitu. Jadi, perempuan itu mereka punya hak mulia dalam Islam. Iya, kita harus menghargai seorang ibu karena dia yang mengandung kita, karena dia akan melahirkan kita. Coba ada nggak pernyataan istriku gitu loh, atau istrimu gitu loh, ada nggak gitu dihargai? Istri, iya. Mbak, seorang istri itu dihargai, Mbak. Banyak dalam Islam itu. Coba belajar menghargai istri. Ada, yang ada tuh pada nikah siri di belakang. Iya, bukan itu, dikasih melulu. Nikah siri kan, gitu, nikah siri di belakang. Kristen ada nggak kalau di Kristen? Di Kristen nggak boleh. Nggak boleh. Dan di Katolik, kalau misalkan kayak isu-isu tentang pendeta, kebetulan kan kami bukan pendeta kan. Di Katolik itu romo. Romo tidak boleh menikah. Nggak ada romo yang menikah. Kalau menikah Karena nggak apa, boleh Mbak? romo. Karena apa, Mbak? Seorang istri itu di dalam Islam dia membawa mahkota kewibawaan suaminya gitu. Makanya harus berhijab, ya, berpakaian sopan gitu. Itu membawa wibawa suaminya. Jadi seperti itu. Perempuan lagi, istri itu. Iya. Di kami juga ada gitu. Ada yang menutup, sama aja di Islam itu menutup aurat. Di kami juga ada yang berhijab, juga ada Katolik gitu. Yang bukan hijab sih namanya apa ya, kayak Salah, Mbak. Kalaunya di Kristen perempuan kayak budak. Nih. kok kayak budak sih. Iya. Nih, saya kasih ayatnya ya. Nih ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi suami di Kristen itu setara dengan Tuhan, Mbak, ya. Setara dengan Yesus, ya. Gitu. Makanya dianggap budak perempuan. Kalau laki-laki di Kristen, udah setara dengan Tuhan. Iya. Ya, karena kan apa? Karena kan suami kan sebagai imam keluarga, maksudnya begitu loh, Bang. Sebagai imam keluarga gitu, bukan berarti memperbudak, tidak gitu. Iya. Suami pun harus menghormati. Tapi di Islam kagak ada kayak gini, seorang suami kayak Tuhan. Suami itu memang dihormati gitu. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, pemimpin gitu. Bukan seperti kayak Tuhan.
Tuhan tunduk kayak Tuhan, aduh. Kalau suaminya pemukul gimana? Kan gitu ya. Kalau suaminya pukul tiap hari kayak gimana? Masa tunduk? Kan enggak. Islam punya solusi. Ada walinya panggil, kan gitu. Kalaunya tidak bisa, mediasi ke pengadilan agama. Lah kalau Kristen gimana? Kagak boleh nikah, kagak boleh cerai kecuali karena zina. Waduh, nanti kalau kagak boleh cerai, tiap hari suaminya pukulin Anda, tiap hari Anda dikasih lapar, kagak dikasih duit, nikmati aja kalau kayak gitu. Karena apa? Karena nggak zina, nggak bisa dicerai, nggak bisa. Nikmati aja kalau kayak gitu. Nggak ada solusi, nggak ada kehormatan bagi perempuan gitu. Kalau di Islam bagi perempuan ada walinya, ya ada walinya, ada pengadilan agama yang melindungi gitu. Tapi Bang, ada kalau misalkan ada laki-laki yang berbuat seperti itu nanti dia akan dikucilkan di gereja, Bang. Gitu. Ya gitu. Akan dikucilkan di gereja dan pasti akan akan malu gitu. Akan dikucilkan sama gereja gitu. Kalau ada yang berbuat seperti itu. Gitu. Karena kan di gereja setiap lingkungan kita kan ada istilahnya grup sendiri khusus lingkungan gitu kan. Nanti ada yang berbuat gitu, kita langsung mengucilkan gitu, Bang. Bisa terjadi dia coba, tidak Mbak. dianggap. Coba Mbak, apa solusinya? Nih ya, Anda ya, saya mau bertanya kepada Anda yang perempuan Kristen ya. Anda punya suami Kristen, di Kristen kagak boleh cerai. Tapi ternyata suami Anda ini lama-kelamaan dia KDRT sama Anda tiap hari, mukul Anda tiap hari. Habis itu dia kagak kasih Anda makan buat di rumah kayak gitu. Apa solusinya bagi Mbak? Ya, kalau saya itu pisah atap dulu. Lah, bisa juga. Kagak boleh. Ya, kagak boleh. Nggak boleh cerai, nggak boleh. Untuk introspeksi diri dulu, berpikir supaya jernih dulu gitu loh. Introspeksi diri dulu gitu, maksudnya. Nggak boleh pisah, nikmati aja. Kenapa? Ya enggak, kalau saya misalkan laki-laki saya berbuat gitu ya saya akan angkat kaki dulu supaya untuk introspeksi dulu. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Anda berarti. Kayak gimana? Makanya kenapa? Soalnya kalau terjadi keributan di dalam satu atap itu nggak akan selesai kecuali dia akan berdiam diri dulu, introspeksi masing-masing kayak gitu loh. Kalau sudah reda, kalau sudah adem baru bersatu lagi gitu. Iya. Coba perempuan di posisi seperti itu, hai perempuan, ya tidak boleh cerai, tapi suami KDRT, terus kita dibiarkannya lapar. Mana hak perempuan membela gitu? Islam datang untuk membela hak perempuan. Kalau di Islam kayak gitu Mbak, dia bisa memanggil walinya, orang tuanya gitu. Habis itu wanita di Islam bisa meminta mediasi ke pengadilan agama. Dihormati solusi bagi wanita dalam Islam gitu ya. Masa kita tiap hari dipukul nikmati saja, dicerai kagak bisa ya. Enggak, kalau misalkan dari keluarga besar biasanya kalau ada yang melakukan seperti itu sama gitu. Diadili sama keluarga masing-masing kayak gitu. Dan dikucilkan di gereja. Ya, itu kan mumpung saya bertanya dengan perempuan gitu ya. Oke Mbak. Sudah? Mikir. Ya. Sudah mikir banyak ya. Bukan berarti gini, bukan berarti kan pertengkaran bukan berarti harus ada perceraian juga gitu. Pertengkaran bukan berarti harus ada perceraian juga gitu.
pertengkaran itu kan Oke. bisa apa ya istilahnya dipersatukan kembali gitu. Itu pasti kalaupun nanti akan sampai di titik Romo pun akan mempersatukan kembali gitu Bang. Menurut saya pertengkaran bukan berarti perceraian gitu, karena masih ada solusi, masih ada titik temunya itu pasti. Kalau menurut saya sih, ya karena kan biasanya kan ada keributan kecil ya gitu. Gitu. Mungkin itu sih yang saya bicarakan sama Anda. Anda mau bertanya lagi? Cukup sih. Oke lah, kalau gitu saya bisa gantikan dengan Kristen yang lainnya. Ya, thank you. Oke, thank you. Ini gimana nanti pertanyaannya? Pertanyaan apa, Bapak? Mudah aja. Apa pertanyaannya? Siapa yang suruh abang jadi Katolik? Adakah Yesus menyuruh abang jadi Katolik? Waduh. Dari lahir, Bang, dari lahir. Katolik. Dari lahir, abang nggak baca kitab abang gitu? Kenapa? Abangnya nggak baca kitab sendiri? Bagaimana ajaran Yesusnya di kitab ini? Aku tahu semua isi Alkitab. Tahu semua. Oh, keren. Tahu semua, teman-teman. Mantap. Jadi abang Mantap, mau tahu tanya semua. Iya. Kapan Yesus menyuruh jadi Katolik? Aduh, itu hanya iman saya, Bang. Saya hanya percaya kepada Tuhan, bukan kepada agama. Iya. Kepada Tuhan. Tuhan Anda siapa? Tuhan Yesus. Yesus menyuruh Anda nggak jadi Katolik? Kita hanya mendengarkan firman-Nya, bukan menyuruh saya menjadi Cuma Katolik, mendengar. Bukan dia menyuruh saya jadi Katolik, bukan. Oh, bukan. Kalau Yesus kagak nyuruh, ngapain, Bang? Katanya mengikuti Yesus. Katanya pengikut Yesus. Tapi jadi Katolik. Terus salahnya di mana, Bang? Salahnya ajaran Katolik dengan ajaran Yesus beda, Bang. Bedanya apa? Oh, jauh. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Katolik. Berarti itu penafsiran Alkitab ya? Bukan penafsiran Alkitab. Memang Yesus tidak kenal dengan Katolik atau Kristen Protestan, nggak kenal. Kristen itu muncul, Bang, dari Antioquia 70 tahun setelah Yesus itu diangkat ke langit. Gitu. Nggak kenal Yesus dengan Katolik, dengan Protestan. Nggak kenal. Oh gitu. Siapa yang patut disembah? Coba Anda buka ya, Lukas 4 nomor 8. Tuh, Abang punya laptop. Silakan. Klik aja Alkitab, Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. 4 ayat 8, bukan nomor, Bang. Bacain. Di sini berbunyi, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, siapa yang disuruh Yesus untuk disembah? Maksudnya, Bang, kita ini kan sebagai manusia, bukan berarti kita harus menyembah agama, tidak. Jadi kita harus menyembah Kita kepada enggak Tuhan. kita enggak menyembah agama, bukan. Tapi kita menyembah Tuhan semesta alam. Yesus sudah menganjurkan Anda seperti apa? Tadi saya bukakan, Anda baca sendiri. Siapa yang disuruh Yesus disembah itu siapa? Tuhan Allahmu, bukan? Lalu kenapa Anda malah menyembah Yesusnya?
Nah, Pikir bang. saya jelaskan ya. Mengapa saya menyembah Yesus? Oke. Ah, Dari awalnya, dari zaman hukum Taurat, tahu hukum Taurat? Atau disebut perjanjian lama, tahu? Tahu tidak? udah, saya tahu semua bang kitabmu. Saya makan kitabmu udah 9 tahun ini. Pendeta Yusuf PI. Oke. Saya makan kitabmu. Wah. Di hukum Taurat itu Tuhan hanya bentuk roh. Betul tidak? Tuhan bentuk roh apa? Nah, dia tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, betul tidak? Nah, dia hanya mengutus Nabi Musa, betul tidak? Mengutus Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Lalu? Nah, lalu sebagaimana dia memimpin bangsa Israel, bukan hanya memimpin, dia juga memberikan 10 perintah, betul tidak? Nah, perintah-perintah itu untuk mengajar manusia supaya menjauhi dari kejahatan, tidak boleh berdosa, tidak boleh berzina, harus menjaga orang tuamu, betul tidak? Nah, itu ajaran di zaman hukum Taurat. Nah, jadi hukum Taurat itu berlangsung selama ada pekerjaan Yahweh, betul tidak? Yahweh itu nama Tuhan di zaman hukum Taurat, betul tidak? Kecil kali suara kau bang. Nah, terus ketika Tuhan mau datang ke bumi, Tuhan datang ke bumi kepada nabi-nabi bahwa Mesias akan datang, betul tidak? Tetapi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Yang datang itu Yesus, betul tidak? Nah, yang sebenarnya maunya Mesias kan, betul tidak? Cerita dulu lah Anda. Kayak gimana iman Anda gitu. Silakan. Mau datanya? Oke. Enggak, iman Anda ceritakan seperti apa gitu. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan dari hukum Taurat hingga zaman kerajaan. Lah terus? Nah, jadi tadi saya cerita sampai di mana ya? Kenapa saya menyembah itu saja ya? Awalnya dari situ. Ketika Tuhan datang ke dunia manusia, tentu Tuhan juga harus menjadi manusia untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia, gitu. Gitu bang. Nah, Yesus itu inkarnasi Tuhan sendiri. Lalu jelaskan dulu teman-teman ya. Nah, jadi kita percaya Tuhan Yesus bukan karena dari penampilannya, bukan dari berdasarkan lalu segi wajahnya, tapi kita percaya dari firman yang diucapkan. Baik. Bagaimana dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Melalui dia kita bisa menunjukkan ke kerajaannya. Tetapi waktu itu banyak yang tidak percaya, seperti ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi. Itu karena hanya penampilan kemanusiaan normal, betul tidak? Oh gitu. Jadi makanya kita itu percaya Tuhan Yesus. Oh, Itu ceritanya Bapak. Baik. Bisa dimengerti? Bang. Baik, ya. Saya mau tanggapi. Pantas. Tapi kalau kita makan tai, pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Kita ini kan ciptaan Tuhan, Bang. Manusia. Ada yang tidak pantas untuk kita. Apa itu? Apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kenapa tidak pantas?
Tidak pantas Tuhan itu jadi manusia, tidak pantas Tuhan itu dikandung manusia, tidak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia, tidak pantas Tuhan itu disusui manusia, tidak pantas Tuhan itu diajari manusia, terus tidak pantas Tuhan itu diseret manusia, tidak pantas Tuhan itu digantung manusia, tidak pantas Tuhan itu ya tidak pantas mati terkutuk, gak pantas. Sehat ini abang. Anda tuh pakai akal sehat bang ya. Kita manusia saja ada yang tidak pantas bagi diri kita. Kita makan tai bisa, menyuap tai itu bisa ada gitu loh. Ini tai di hadapan saya, ibarat ini tai. Kenapa ya. pikirannya begitu bang? Jauh banget pikirannya ya. Bentar. Ini anggap tai. Bisa saya ambil. Mampu Kenapa saya tai yang gitu loh. dibahas ini? Saya makan, tapi nggak pantas saya makan tai kan kayak gitu, ya. Nggak pantas. Bagi makhluknya saja ada yang tidak pantas, bang. Ya, apalagi bagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu sampai jadi manusia, gitu. Itu maksudnya. Begini saya jelaskan kenapa dia menjadi manusia. Karena manusia itu kan tidak bisa menggunakan bahasa roh, ya kan? Nah, ketika roh Tuhan berbicara di hadapan kita tidak bisa melihatnya. Nah, jadi contohnya nih, misalnya abang berbicara dengan seseorang, tapi orangnya tidak melihat. Di mana orangnya? Apa yang kita rasakan? Takut apa tidak? Gimana? Susah dijelasnya. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Tuhan itu kan roh, ya kan? Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, ya kan? Nah, ketika dia mau memimpin manusia, berbicara kepada manusia, tentu dia harus menggunakan bahasa manusia, ya kan? Nah, makanya dia harus menjadi manusia. Kalau dia tidak menjadi manusia, tiba-tiba ada orang berbicara nih, ada orang berbicara di hadapan kita, terus orangnya tidak kemana orang yang berbicara ya. Nah, yang kita rasakan tuh pasti takut, itu lihat, pasti merinding, ya kan? Nah, begitu Tuhan menjadi manusia, barulah kita mengerti apa yang diucapkan. Baik, bang. Sekarang saya tanya Anda sedikit, ya. Anda sekarang manusia kan? Kalau Anda mempunyai kemampuan berubah jadi ayam, mau nggak Anda jadi ayam? Ini ilustrasi misalkan saya mau menyelamatkan ayam nih. Ayam ini ya terseret di bagian kandang kan. Padahal saya ilustrasinya ingin kan ayam ini. Anda kan manusia asalnya nih, ya. Lalu ya karena ada ayam terseret arus, Anda mau menyelamatkan itu ayam, maka Anda yang punya kuasa mau Anda jadi ayam. Itu buat menyelamatkan ayam-ayam lain. Itu ilustrasinya seperti itu. Anda mau jadi ayam? Ya kan, saya tidak sendiri bisa menjadi ayam. Lah, kalaunya bisa kamu mau nggak? Bukan kamunya aja yang saya tanya dulu. Kamunya ya, mau nggak jadi ayam? Ngapain saya jadi ayam? Kau aja nggak mau, apalagi Tuhan. Ya Tuhan kan itu bisa segalanya. Kau aja gak mau jadi ayam, apalagi Tuhan. Ogah dia jadi manusia. Saya ini kan manusia biasa, tidak bisa menjadi Aduh. Itu maksud saya. Kalau kamu aja kagak mau jadi ayam, begitulah Tuhan. Ngapain dia jadi manusia? Ogah dia. Susah tanggapan Abang Yusuf ini. Sudah berapa betul lama? Tidak? Betul tidak? Ya betul. Betul. Makanya pikir pakai akal sehat gitu. Ya saya pikir pakai akal sehat loh. Gitu. Makanya tidak pantas Tuhan itu jadi manusia. Ogah dia. Lah, Anda aja nggak mau jadi ayam, nggak pantas Anda jadi ayam. Ya kan, apalagi Tuhan, nggak pantas Tuhan jadi manusia, nggak pantas.
Nggak Secara pantas. lahiriah, Kan kayak gitu ya teman-teman. Manusia tetaplah manusia, Tuhan tetaplah Tuhan. Ketika Tuhan mau menyelamatkan manusia, tentu dia harus menjadi manusia. Itu kan hikmat. Tuhan kan pakai hikmat, betul tidak? Hikmat itu untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, mana yang betul-betul mencari orang-orang yang betul-betul mencintai kebenaran, dan mana yang betul-betul tidak mencintai kebenaran, dia akan datang untuk memisahkan menurut jenisnya, gitu. Tahu tidak, Bang? Gini bang, gini bang. Saya agak aneh melihat Anda ini. Sudah awal tadi ya teman-teman ya, tidak ada disuruh Yesus jadi Katolik, lalu bahas Tuhan dengan saya. Sekarang nih yang ketiga nih, sesi 3 apa bang? Kerasin lah suaranya. Sesi 3. Iya, udah 3 nih ya. Abang mau berbicara diskusi tentang apa ini maksudnya, maunya? Paulus bantah ajaran Yesus. Gitu. Bang, gini ya. Jadi sudah kita ketahui bahwa Tuhan itu ya tidak akan pernah jadi manusia. Sekarang saya mau tanya samamu ya. Saya mau tanya samamu. Kamu menyembah Yesus itu siapa yang nyuruh? Saya menyembah Yesus, siapa yang menyuruh? Paulus, Paulus kah? Dijawab penonton rupanya. Paulus Betul itu nggak, dia Bang? bersaksi Paulus. tentang Tuhan. Paulus dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saksi. Jadi Paulus nyuruh nyembah Yesus gitu. Kenapa beda pikiran abang ini? Ya iyalah, kita sudah kaji tadi bang ya, kaji. Coba buka akal Anda gitu ya, buka akal Anda tuh ya. Tuhan itu tadi sudah kita bahas, dia tidak pantas jadi manusia. Kenapa tidak pantas? Kan Tuhan bisa segalanya. Oh bisa segalanya. Boleh saya tanya, bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Hah? Bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Nggak bisa. Tuhan tetap Tuhan, iblis tetaplah iblis. Ada yang kagak bisa Tuhan kau bang. Macam mana ada yang kagak bisa Tuhan kau lah? Enggak Abang jelas Yusuf sekali mendapat Tuhan kau siapa, Abang ini. Yusuf ini? Tadi katanya Abang bisa apa saja. Saya tanya bisa nggak jadi iblis? Kagak bisa Ya dia kan, jadi iblis. Tuhan tetaplah Tuhan. Mana mungkin dia bisa menjadi iblis? Berarti Tuhan kamu nggak bisa jadi iblis kan? Ngapain dia jadi iblis? Tuhan tetap Tuhan. Ya nggak bisa kan dia jadi iblis? Ngapain dia jadi iblis? Tuhan tetap Tuhan, Sang Pencipta. Makanya ya Tuhan dengan iblis itu beda. Kalau Tuhan kamu ada yang tidak bisa ya bang ya, itu sudah tanggal kemahakuasaannya. Gak ada yang namanya maha kuasa di situ. Bisa jadi apa saja. Karena apa? Tidak bisa jadi iblis. Gitu. Iblis kan iblis. Iblis yang merusak Iya. manusia. Contohnya nih, iblis sedang merusakin Anda itu. Gugur argumen Anda itu bahwa Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Ternyata nggak bisa jadi iblis. Abang, Makanya banyak belajar bang. nih, manusia Betul ini tidak? sudah dirusaki Betul oleh tidak? iblis, Bang. Nih, manusia ini sudah dirusaki oleh iblis, Bang. Jadi kita sebagai manusia itu harus mencari kebenaran agar watak rusak manusia itu dihilangkan. Gitu. Jadi masing-masing mencari keselamatan. Nah, jadi kalau Macam mana selalu pula kau berdebat begini? tentang kebenaran, itu tidak akan ada hasilnya, gitu. Ya. Ya iya, imani saja bang. Imani saja. Mau berapapun imani saja, terserah kan gitu.
Iman ini saja ya. Imani saja. Oke. Berarti sudah berapa orang yang Bapak Yusuf sudah diselamatkan orang? Oh, kalau saya udah nggak kehitungan, Bang. Berapa orang yang sudah diselamatkan? Oh, kalau saya orang masuk Islam sama saya udah banyak, nggak kehitungan. Oh gitu ya. Hmm. Percaya pada Tuhan ya. Ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sholata li dzikri. Tuh. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Gak ada Tuhan selain Allah. Makanya tuh ya, saya biasanya berarti Anda teman-teman sudah bisa menghakimi orang gitu ya. enggak. Jadi gini, jadi biasanya kalaunya saya sholat subuh tuh suka banget ya ke Masjid Darul Palah tuh, depan gang saya nih di Cempaka nih. Karena apa? Karena ada zikirnya la ilaha illallah itu setiap subuh. Artinya apa? Makanya saya suka. Tiada Tuhan selain Allah. Semua orang Islam tahu itu bahasa Arab. Apa hubungannya dengan bahasa sih, Bang? Ya kan kalau misalkan orang yang nggak bisa bahasa Arab, gimana dong? Tahu lah orang. Apakah mereka harus hafal itu bahasa Arab gitu? Misalkan nih, dia sudah hafal Al-Quran banyak nih, tiba-tiba dia sudah iman besar kan. Nah, ketika orang mencari artinya itu dia tidak tahu bagaimana ya. Kebanyakan makan pepaci, kawan-kawan. Kebanyakan makan pepaci kayaknya kawan kita nih. Aduh, Ya kan, belajar kalau lah misalkan bahas Amerika Kristen kan tahap saya jawab. Kalau misalkan saya bahas tahap Islam, bertahap, Bang. Tahap bertahap, nggak langsung. Semua yang dipelajari dalam Islam itu tahap bertahap. sama di Kristen juga ya. Bertahap. Gitu. Tidak semua orang itu menerima kebenaran. Aduh, Tat Ustadz Wafina, alhamdulillah ada beliau dah. Majulah, Tat. Puyeng saya, Tat. Memang pusing. Nunggu antum Pusing dari kalau tadi Ustadz. loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pusing, warahmatullahi pusing, wabarakatuh. Nunggu antum dari tadi loh, Tata saya. Aduh. Aduh, Pusing. ada tamu dari tadi, Tat. Tatar dulu dah. Assalamualaikum. Ini Kristen apa Muslim? Katolik bang. Katolik. Waalaikum. Ya, ada bang. Tidak tahu apa yang mau disampaikan. Hah? Tadi Abang Yusuf membahaskan tentang agama kekristenan. Agak keras bang suaranya bang. Tadi Bapak Yusuf membahas agama kekristenan. Bahwa terus? menurut Bapak Yusuf bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, anak manusia itu. Iya, menurut Bapak Yusuf. Ya bukan hanya menurut Ustadz Yusuf, tapi menurut orang-orang sejak zaman Yesus, ya Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan bang? Ya gak ada bang. Adakah murid-murid Yesus itu menyembah Yesus? Kan gak ada. Adakah di fakta sejarah Yohanes berdoa kepada Yesus? Kan gak ada. Aduh, berdosa kan nanti saya berdebat ini. Kalau saya berdebat nanti berdosa ini saya. Yohanes, Matius, Markus, Paulus, gak ada yang berdoa kepada Yesus, ini gak ada. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan bang. Yesus itu hanya manusia. Dia memang manusia. Tapi kita percaya berdasarkan kebenarannya, bukan percaya kepada manusianya. Ya jelas dia membawa ajaran kebenaran, tapi bukan berarti yang membawa ajaran kebenaran itu Tuhan, bukan berarti itu utusan.
Tuhan Bang. Jadi Tuhan Yesus lah yang membawa kita ke dalam kebenaran. Apakah setiap orang yang menyampaikan kebenaran itu Tuhan? Maksudnya? Apakah setiap orang yang menyampaikan kebenaran berarti dia Tuhan? Yang menyampaikan kebenaran itu Tuhan sendiri, hanya Tuhan lah yang memiliki kebenaran. Oke, berarti Musa juga Tuhan. Musa juga tidak. Nah, kan Musa dia yang hanya menyampaikan diutus. kebenaran juga. Kenapa bukan Tuhan? Musa hanya diutus. Nah, sama lah. Yesus kan Dia utusan hanya juga. perintah. Misalnya abang punya bos, contoh. Bos perintah Anda untuk membangunkan sebuah perusahaan kan, atau menjaga sebagai leader lah gitu. Tapi Anda punya bos gitu, contoh ya, gitu, untuk mengawasi masyarakat ya, pekerja lah begitu. Nah begitu juga dengan Tuhan itu kan Tuhan sendiri, dia hanya mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel begitu. Iya sama. Yesus juga utusan Bang. Yesus, Musa Jadi kita sama percaya bahwa utusan. Yesus adalah Tuhan. Kata siapa Itu itu? inkarnasi Tuhan. Kata siapa? Apa kata siapa apa? Yesus inkarnasi Tuhan itu kata siapa? Tuhan sendiri yang mengutus. Gimana ayatnya? Coba dibaca ayatnya. Bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Apakah Tuhan pernah mengakui hal itu? Bapak Allah Dia itu misalnya pernah melalui nggak proses, bilang? Bang. Dia kan melalui proses dari kecil kan, dari lahir. Enggak, bawa aja Bang, datanya bawa. Dalilnya di mana? Dia kan itu? hanya manusia biasa, ya kan. Dia kan hanya manusia biasa. Hingga dia bisa hidup. Bawa dia datanya. Saya minta data. Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Datanya di mana? Kata Yesus sendirikah? Kata dia yang mengutuskah? Tuhan sendiri, dia adalah Bapa, satu dalam Bapa itu. Ah, itu kan kata Yohanes. Ya? Yesus sendiri nggak pernah ngomong gitu. Nih, Yesus pernah bilang begini, aku adalah Bapa ada satu. Ketika kamu sudah percaya kepadaku, maka engkau sudah melihat Bapa. Oh, berarti ketika saya mengatakan saya dan anak saya adalah satu, berarti satu tubuh. Kenapa lain tanggapannya, Bang? Loh iya, misalnya saya bilang saya dan anak saya adalah satu. Kan bisa jadi satu kakak, satu RT, ada satu kampung. Kenapa kok harus satu tubuh maknanya? Kata siapa itu? Nih Bang, Tuhan itu kan tidak bisa dilihat. Enggak, makna satu itu maksudnya satu dalam tubuhnya itu kata siapa? Kan Yesus cuma bilang aku dan Bapa adalah satu. Nah, kata-kata satu ini kan masih bisa dipikir satu dalam hal apa maksudnya? Kalau orang Kristen lain bilang begini, Tritunggal ibaratnya. Ya iya, penjelasan Tapi Yesus Tritunggal ada itu nggak ada. yang maksudnya aku satu itu maksudnya satu tubuh? Penjelasan Yesus gimana gitu? Penjelasannya begini. Ketika engkau melihat aku, Bawa datanya aja, maka engkau ayatnya. sudah- Ayat buka. Saya buka ayatnya. Di mana ayatnya? itu perkataan Tuhan sendiri. Iya, ayatnya di mana? Saya tunjukkan ayatnya. Iya. Two thousand moments later. Cerewet TikTok ini. Hai, Bapak Isa. Disuruh open cam saya tat oleh TikTok. Iya, Ini. heran saya. Diperingatinya saya harus open cam katanya, kata TikToknya. Serius. Abang Yesus sehat ya? Di mana, Bang? Sehat ya? Yohanes pasal 35. Dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Yohanes pasal 3 ayat 5. Nah, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mana? Maksudnya Yesus satu tubuh dengan Allah itu mana? bentar, bukan ini bang. Bentar. Bukan ini. Oke. Seram juga ini TikTok.
kalau saya gak buka kamera, dikasih pelanggaran tadi tulisannya. Makanya ngeri juga TikTok ini ya. Iya. Heran saya. Pernah peringati kayak gitu, saya pernah, bro. Saya follow dulu Bapak ini ya. Iya, perkataan Yesus yang mengatakan aku dan Bapak satu tubuh itu di mana gitu loh. Ayatnya di mana? Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 30. Kita buka. Aku dan Bapak adalah satu. Nah, wes. Satu dalam hal apa? Hah? Satu dalam hal apa gitu loh. Maksudnya Tuhan sendiri kan? Coba baca. Ayat setelahnya baca. Ini ya, saya bacakan ya. Makanya jangan potong-potong ayat, Bang. Kalau baca Alkitab itu harus satu perikop. Kalau bisa dibaca dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Nah, gini. Kalau pewahyuan itu pengenapan Bang. Nih ya. Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi, orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapak satu, orang Yahudi nggak terima. Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Nah, dilempari batu Karena sama orang Yahudi. tahu nggak, Pak? Kenapa Maka orang Yesus Yahudi ngomong, nggak tunggu dulu, santai dulu. Yesus ngomong, loh, pekerjaan baik mana yang kamu menyebabkan kamu mau melempari aku? Maka jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Dikira Yesus ini mau menyamakan dirinya dengan Tuhan sehingga mau dilempari batu oleh orang Yahudi. Apa kata Yesus ketika ada narasi seperti itu? Yesus mengatakan kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu telah berfirman kamu adalah Allah? No. Orang Yahudi juga bisa disebut Allah. Apakah berarti orang Yahudi Allah? Kan enggak. Ini kata Yesus sendiri. Kalau di kitab kamu ada tulisan kamu adalah Allah, kenapa saya gak boleh bilang aku dan Bapak satu? Gitu loh. Berarti maksud Yesus Bapak dan dia satu. Dengan kamu adalah Allah itu maksudnya sama. Sama dalam hal apa? Dalam hal tujuannya, perintahnya, ajarannya. Gitu loh. Bukan sama dalam tubuhnya, Bang. Ini kata Yesus sendiri ya. Yesus sendiri yang jawab ini loh. Bukan kata saya loh. Gitu, makanya harus dibaca.